Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Kansa Florensa Ervanto dengan NPM 200-120-10-254 dari kelas Strategi Operasi E. Di sini saya akan menjelaskan tentang machine learning. Selamat menikmati. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau AI merupakan suatu ilmu dan teknik dalam menciptakan mesin yang bersifat cerdas, terutama dalam menciptakan program atau aplikasi komputer cerdas. AI adalah suatu langkah untuk menciptakan komputer, robot, atau aplikasi atau program yang bekerja secara cerdas, layaknya seperti manusia. Artificial Intelligence pada pengaplikasiannya secara garis besar dibagi menjadi 3 cabang. Yang pertama adalah machine learning. Machine learning atau pembelajaran mesin adalah cabang kecerdasan buatan yang meningkatkan mesin memahami data dalam jumlah besar tanpa harus diprogram. Lalu yang kedua ada Natural Language Processing. Natural Language Processing atau pemrosesan bahasa alami adalah cabang ilmu komputer, AI, dan linguistik yang berfokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia. Pada intinya, NLP ini digunakan untuk mengekspresikan pengetahuan dan emosi manusia untuk mengirimkan tanggapan kepada orang lain dalam berbagai bentuk komunikasi. Lalu yang ketiga ada Robotic Process Automation. Robotic Process Automation atau otomasi proses robotik adalah aplikasi kecerdasan buatan yang mengkonfigurasi robot untuk menafsirkan, mengkomunikasikan, dan menganalisis data. Jadi selanjutnya, apa itu machine learning? Jadi machine learning atau pembelajaran mesin adalah cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan mesin memahami data dalam jumlah besar tanpa harus diprogram. Machine learning berbeda dari rekayasa perangkat lunak tradisional yang menggabungkan aturan yang dibuat manusia dengan data untuk menciptakan jawaban atas suatu masalah. Perbedaannya, machine learning menggunakan data dan jawaban untuk menemukan aturan di balik suatu masalah. Intinya, teknik machine learning digunakan untuk secara otomatis menemukan pola dasar yang berharga dalam kompleks yang sulit ditemukan oleh manusia. Selanjutnya, pola dan pengetahuan tersembunyi tentang masalah tertentu dalam data dapat digunakan untuk memprediksi kejadian di masa depan. Menggunakan data, machine learning juga dapat melakukan semua jenis pengambilan keputusan yang kompleks. Cara kerja machine learning sebenarnya berbeda-beda sesuai dengan teknik atau metode pembelajaran seperti apa yang digunakan. Namun, pada dasarnya prinsip cara kerja pembelajaran mesin atau machine learning ini masih sama, meliputi pengumpulan data, eksplorasi data, pemilihan model atau teknik, memberikan pelatihan terhadap model yang dipilih, dan mengevaluasi hasil dari machine learning. Tipe of machine learning. Machine learning memiliki 3 tipe. Yang pertama ada supervised learning atau pembelajaran yang diawasi. Lalu yang kedua ada supervised learning atau pembelajaran tanpa diawasi. Lalu yang ketiga ada reinforcement learning atau pembelajaran penguatan. Jadi, tipe yang pertama dari machine learning ada supervised learning atau pembelajaran diawasi. Supervised learning adalah jenis machine learning yang paling umum. Dalam bahasa Indonesia, supervised learning diartikan sebagai pembelajaran diawasi. Istilah diawasi ini muncul karena algoritma ini dirancang untuk belajar melalui contoh. Supervised learning memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama ada algoritma supervised learning adalah proses yang sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, supervised learning ini juga powerful untuk klasifikasi. Data yang digunakan supervised learning bukanlah data real-time sehingga memerlukan data baru untuk memprediksi hasil. Kelemahan dari supervised learning adalah memerlukan waktu untuk komputasi yang cukup panjang, untuk pelatihan dan menggunakan algoritma yang lebih kompleks daripada algoritma unsupervised learning karena harus memberi label pada setiap inputnya. Jadi tipe machine learning yang kedua ada unsupervised learning atau pembelajaran tanpa diawasi. Unsupervised learning adalah algoritma yang tidak membutuhkan data berlabel. Pada unsupervised learning, algoritma tidak membutuhkan data training. Algoritma ini digunakan dalam mendeteksi pola dan permodelan deskriptif yang tidak membutuhkan kategori atau output berlabel yang menjadi dasar algoritma untuk mencari model yang tepat. Algoritma ini digunakan untuk clustering atau association rule. Keunggulan dari unsupervised learning adalah karena tidak membutuhkan label, algoritma ini lebih leluasa untuk mencari pola yang mungkin sebelumnya belum diketahui. Sedangkan kekurangan dari unsupervised learning ini adalah sulitnya menemukan informasi dalam data karena tidak ada label dan lebih sulit untuk membandingkan output dengan inputnya. Tipe dari machine learning yang ketiga ada reinforcement learning atau pembelajaran penguatan. Proses pembelajaran penguatan terjadi di mana algoritma menemukan data melalui proses coba-coba. Proses pembelajaran penguatan tidak menggunakan label, melainkan menggunakan penghargaan untuk belajar. Reinforcement learning terjadi ketika agen memilih tindakan yang
diharapkan selama waktu tertentu. Oleh karena itu, perilaku yang dimotivasi oleh penghargaan adalah kunci dalam pembelajaran penguatan. Ada 3 komponen utama yang membentuk pembelajaran penguatan. Yang pertama ada agen. Agen ini akan menjadi pembelajar atau membuat keputusan dalam ekosistem. Yang kedua ada lingkungan. Lingkungan mencakup segala sesuatu yang berinteraksi dengan agen. Lalu yang ketiga ada tindakan yang mengacu pada kinerja pada agen. Jadi selanjutnya ada penerapan machine learning pada Netflix. Jadi bagaimana cara machine learning ini digunakan pada Netflix? Lalu sekarang kita membahas apa itu Netflix. Jadi Netflix adalah layanan streaming yang menawarkan berbagai acara televisi, film dokumenter, dan anime yang diakses dengan perangkat yang berhubung dengan internet. Pengguna Netflix bisa menonton sepuasnya, kapanpun, dimanapun, dengan media apapun dengan biaya langganan per bulan. Penerapan machine learning pada Netflix yang pertama digunakan pada rekomendasi konten. Rekomendasi konten berupa film ataupun serial benar-benar dipersonalisasi sesuai selera pengguna dan berdasarkan apa yang pengguna inginkan. Jadi jika pengguna adalah penggemar film horor, pengguna mungkin melihat lebih banyak pilihan witchy dan ghostly. Sementara penggemar lain mungkin melihat opsi kisah cinta yang lucu jika mereka adalah penggemar roncong. Jadi bagaimana Netflix menggunakan cara ini? Mereka menggunakan sistem rekomendasi. Mereka yang didasarkan pada algoritma pembelajaran mesin yang mempertimbangkan pilihan masa lalu pengguna dalam film, jenis genre yang pengguna sukai, dan gerakan yang ditonton oleh pengguna lain yang memiliki selera serupa seperti milik pengguna ini. Algoritma rekomendasi film ini sangat penting bagi Netflix, karena mereka memiliki ribuan opsi dari semua jenis dan pengguna lebih cenderung bingung dalam memilih apa yang akan ditonton selanjutnya. Di sini, algoritma rekomendasi film dapat memberikan pedoman yang jelas dan membantu pengguna dalam apa yang harus ditonton, dan itu pilihan pengguna untuk mengikutinya ataupun tidak. Penerapan machine learning pada Netflix yang kedua digunakan pada thumbnail. Thumbnail dapat membuat banyak perbedaan dalam apakah pengguna akan menonton film ataupun tidak. Jadi gambar pada thumbnail dapat membuat perbedaan besar untuk lalu lintas ke film atau serial tertentu pada Netflix. Itulah sebabnya mereka telah mempersonalisasi gambar thumbnail yang dibuat secara otomatis yang dibuat sesuai dengan selera masing-masing pengguna dalam film. Netflix menggunakan pembelajaran mesin untuk menganalisis pilihan film dan serial dan memahami jenis thumbnail apa yang kemungkinan besar akan pengguna klik. Contoh, serial Riverdale dapat memiliki 2 thumbnail yang berbeda, versi romantis yang manis atau versi misteri yang serius, dan pengguna akan melihatnya tergantung pada selera pengguna. Meskipun Riverdale memiliki kedua aspek ini, thumbnail sesuai dengan preferensi pengguna akan mendorong pengguna setidaknya untuk memeriksa seri ini, dan kemudian pengguna dapat memutuskan apakah pengguna ingin bertahan ataupun tidak. Jadi ini adalah contoh thumbnail pada Netflix yang berisi rekomendasi film dan lain-lainnya. Jadi, penerapan machine learning pada Netflix yang ketiga adalah digunakan untuk mencari lokasi pemotretan. Netflix bukan hanya platform streaming yang menampilkan berbagai film dan serial. Netflix juga merupakan perusahaan produksi yang menciptakan dan memproduksi banyak film dan serial. Netflix perlu memutuskan lokasi syuting semua film dan serial ini. Ada banyak faktor dalam memilih lokasi tertentu seperti faktor biaya dan anggaran, konflik penjadwalan untuk aktor dan kru, persyaratan pengambilan gambar khusus, situasi cuaca untuk suatu lokasi, kemungkinan mendapatkan izin dari pemerintah setempat, dan lain-lain. Semua faktor ini perlu dipertimbangkan oleh tim produksi sebelum memutuskan lokasi, dan pembelajaran mesin dapat sangat membantu dalam hal ini. Algoritma pembelajaran mesin dapat digunakan untuk menemukan daftar lokasi optimal di dunia berdasarkan semua kendala yang perlu dipenuhi. Penerapan machine learning pada Netflix yang keempat ada untuk mengatur kualitas streaming. Buffering atau kualitas video yang rendah membawa pengguna keluar dari film sepenuhnya, dan itu merupakan hal yang sangat menjengkelkan. Netflix mengetahui hal ini dan mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk memastikan bahwa tidak ada buffering atau kehilangan kualitas streaming saat menonton film ataupun acara. Bagaimanapun hal-hal ini bisa menjadi pembunuh dan mengakibatkan orang beralih ke layanan saingannya seperti pada Amazon Prime atau Hulu. Bagaimana sih cara Netflix memastikan kualitas streaming terbaik sehingga tidak ada gangguan bahkan selama waktu yang sibuk?
Netflix menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk memprediksi pola penonton dan memahami kapan akan ada peningkatan dan penurunan umum tentang lonjakan dalam menonton film ataupun acara tertentu. Kemudian mereka dapat menyimpan server regional yang jauh lebih dekat dengan penonton, sehingga tidak ada waktu streaming masuk bahkan selama periode popularitas puncak. Penerapan machine learning pada Netflix yang terakhir ada kualitas konten. Mengelola kualitas konten adalah bagian penting dari Netflix, dan mereka juga menggunakan pembelajaran mesin untuk ini. Netflix telah membuat algoritma supervised quality control yang melewati atau gagal dalam konten seperti audio, video, teks subtitle, dan lain-lain berdasarkan data yang dilatihnya. Jika ada konten yang gagal, maka itu diperiksa lebih lanjut dengan kontrol kualitas manual untuk memastikan bahwa hanya kualitas terbaik yang mencapai pada pengguna. Baik, sekian pembahasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye!